Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nih kalau baru pemirsa TV baru bergabung, hari ini tuh kita ngebahas apa sih? Aku mau mengulas sedikit. Jadi hari ini kita membahas tentang rumah tama. Rumah tama tuh apa sih? Jadi rumah tama itu boleh dibilang ini adalah payung untuk teman-teman yang pengen jualan kuliner tapi makanan-makanannya aneka ragam dengan biaya yang cukup terjangkau. Jadi bagi teman-teman di masa pandemi ini rasanya bisa jadi satu solusi untuk yang pengen punya penghasilan tambahan. Sebenarnya nggak cuma di masa pandemi sih, di setiap waktu kalau emang suka jualan tapi modalnya nggak banyak-banyak banget, mungkin ini nih rumah tama nih bisa jadi jawabannya banget. Tadi kita baru ngebahas tentang kalau produk-produknya ini lebih banyak kuliner, sudah ada quality control juga, apa-apa aja quality controlnya. Terus tapi kalau misalnya yang aku lihat ini menu-menu yang ada di depan ini ada menu yang nggak ada di Jakarta, kayak pempek ini sendiri Palembang. Tapi kita nggak tahu ini sebenarnya asli Palembang atau gimana sih Mbak Zul ini? Nah iya, produk-produk yang kita jual sebenarnya ini kan solusi ya bagi rumah tama ini, solusi usaha rumahan. Salah satunya visinya yaitu kita memudahkan khususnya customer kita di Jakarta yang nggak bisa beli produk-produk yang di luar kota. Misalnya kayak ini kan ada produk dari Bandung, Palembang gitu, terus ada Lampung juga produksinya. Itu kan kalau mereka harus beli ke sana mahal, ongkosnya juga lumayan gitu. Jadi kita sediain di rumah tama supaya mereka nggak usah jauh-jauh lagi beli ke luar kota. Jadi di Jakarta aja mereka sudah bisa dapetin produknya dan yang pasti lebih gampang dan cepat kan, nggak perlu pakai ongkos kirim juga gitu. Bener. Nah ini setahu aku juga yang aku lihat aja Mbak Zul kan juga ada kayak buah-buahan itu. Betul. Yang bener dari luar Bangil, dari Bangil. Jawa Timur. Nah itu kan apa ya? Itu gimana gitu? Maksudnya itu tuh pertama kalinya Mbak Zul itu benar-benar cari distributor di sana dulu, survei tempatnya langsung atau seperti apa sih gitu sampai akhirnya ketemu sama mereka ini juga gitu. Gimana sih ceritanya? Beda-beda ya, setiap produk itu punya cerita masing-masing gitu. Ada yang saya cari sendiri gitu, ada yang memang mereka yang datang sendiri nawarin gitu, ada yang memang direkomendasikan sama reseller, jualan ini dong lagi hits nih gitu. Yang seperti itu. Nah kalau untuk mangga sendiri sebenarnya itu kan bagian dari buah-buahan juga ya. Kebetulan rumah tama sendiri selain kuliner kemasan, kita juga jual produk-produk buah atau agikultural. Itu pertanian lah. Nah emang rencananya memang kedepannya ada arahan ke sana juga, kita mau mengembangkan usaha-usaha tani gitu. Cuman mulanya kan memang nggak bisa langsung kan, jadi kita awalnya ya kita mulai dari yang ada dulu, terus yang gampang dulu, yang memang peminatnya banyak dulu gitu. Nah kebetulan untuk usaha pertanian sendiri kayak durian, mangga, alpukat itu kita juga sudah mulai menggeluti gitu. Nah untuk mangga sekarang ini kan lagi musim nih, betul musim. Terus banyak petani yang karena pandemi gini kan banyak ngeluh kan, pasar lesu, daya beli konsumen juga lemah gitu. Akhirnya mereka juga nawarin, Mbak bisa nggak bantu pasarin gitu, bantu buang produknya gitu kan. Jadi sebenarnya tujuannya memang karena ngebantu petani awalnya, ya udah deh kita bantu petani supaya buahnya nggak banyak busuk kan di sana. Terus kita bantu pemasarannya juga. Alhamdulillah malah permintaannya malah banyak gitu. Walaupun lumayan ya harganya itu sama di pasaran tuh lebih mahal lah sedikit, tapi kualitasnya kita bisa jamin karena kita memang betul-betul pertaniannya kita kelola juga gitu. Kita nggak cuman jual aja, tapi kita juga kerja sama mereka untuk tahu pembibitannya, pemetikannya, pengemasan sampai pengirimannya pun kita tahu gitu. Jadi itu salah satu kelebihan di rumah tama ya, kita nggak sembarang ambil supplier atau ambil barang dari banyak supplier dan nggak tahu quality controlnya bagaimana. Nah kalau di rumah tama kita betul-betul tahu, kita selidikin dulu itu betul nggak petaninya, terus betul nggak itu first handnya gitu kan. Kadang banyak calo-calo juga ya, atau pengepul dia nggak punya barang tapi jualin produk lain. Akhirnya kalau kita komplain bingung juga karena dia pengepul kan. Nah
makanya kita pastikan kalau di rumah tama itu kita betul-betul tahu kita dapat harga memang dari first hand-nya. Kalaupun misalnya harganya tinggi memang karena kualitasnya yang bagus gitu, bukan karena kalau tangan pertama, kedua, ketiga kan harganya jatuhnya lebih mahal kan. Nah seperti itu sih Mbak. Oh, jadi jangan khawatir gitu, walaupun tadi Mbak Zul udah bilang harganya mungkin agak sedikit mahal dibanding pasaran yang sekarang. Tapi ada harga, ada kualitas, itu yang dijaga gitu. Kualitas itu yang nggak dimiliki sama semua pedagang gitu. Betul. Nah itu tadi buah, ini tadi juga makanan. Sekarang ngomongin tentang harga. Harga ini pasti dari produsen ke distributor itu sudah ada harga patokannya gitu. Betul. Ini dari Bazul sendiri memberikan harga lagi ke resellernya itu perhitungannya gimana Mbak? Nah sebenarnya gini, balik lagi ya ke syariat Islam ya. Sebenarnya kalau untuk harga itu kan kita hukum akadnya itu kan jual beli Mbak. Betul. Ketika sudah dibeli berarti haknya berarti punya si pembelinya. Nah pembelinya mau jual berapa lagi itu haknya dia. Jadi kita tidak membatasi. Cuman kita biasanya kasih rekomendasi. Biasanya harga jual pasaran tuh sekian sampai sekian range-nya. Silakan mau dijual berapa. Kalaupun misalnya nggak harus sesuai range juga nggak apa-apa, nggak masalah. Soalnya kan kalau kita balik lagi ke syariat Islam ya, hukum jual beli akadnya kan ya udah jual beli putus gitu. Jadi ketika barang sudah dimiliki si pembeli berhak mau dibuang, mau dikasih, mau dihargain harga berapapun itu hak dia sih. Kita nggak ada batasan gitu. Ini dia sih satu hal yang paling aku suka gitu. Salah satu kelebihan dari rumah tama adalah mengutamakan bisnis tapi secara syariah Islam. Betul. Jadi kalau mungkin selama ini masih banyak para pedagang yang tidak menggunakan syariat Islam. Betul. Tapi kalau rumah tama memang dari awal sudah memakai syariat Islam. Insya Allah. Itu kalau boleh dijelaskan gitu, syariat Islam yang digunakan kan akad jual beli itu kan macam-macam gitu. Betul. Itu Mbak Zul tuh gimana? Nah, ya kalau saya sebenarnya kalau yang kayak sistem reseller, dropship kan kalau kita nggak ngerti hukumnya banyak ya Mbak yang akhirnya terjebak pada akad di situ kan sebenarnya. Nah, hukum syariat Islam juga kan sebenarnya kita mesti hati-hati gitu dalam jual beli gitu, apalagi kalau akadnya beda terus perlakuannya beda itu udah haram jadinya gitu. Nah makanya saya juga hati-hati biasanya kalau mau daftar reseller itu biasanya reseller kita edukasi dulu masalah pemahaman akadnya gitu, akad jual beli. Walaupun misalnya mohon maaf reseller saya juga banyak yang Nasrani gitu, yang non Muslim, tapi mereka minimum tahu secara gambaran akad aturannya seperti apa gitu. Nah sistem dropship juga kita tidak memberlakukan kalau barang tidak dimiliki dia dulu gitu. Nah banyak sih sebenarnya untuk penjelasan hukum syariah di rumah tama. Jadi kayaknya harus aku jelasin kalau sudah bergabung. Panjang ya, soalnya kalau dijelasin panjang itu nanti aja. Tapi insya Allah kita tidak keluar dari jalur sih biasanya. Jadi insya Allah karena memang Allah itu pasti akan membantu kita berusaha berdagang asal sesuai dengan jalurnya yang gitu. Itu amanah, dan pasti ada keberkahan juga di situ gitu. Jangan sampai kita udah ngejual banyak tapi kalau nggak berkah kan juga sayang juga. Nah, ini aku jadi penasaran juga, ini Mbak Zul merintis sendirian, bener-bener sendirian rumah tama atau dibantu suami sih? Karena kan setahu aku ini sebenarnya Mbak Zul sama suami itu juga punya usaha lain gitu berbeda dengan rumah tama ini. Kalau yang rumah tama ini Mbak Zul sendiri atau dibantu juga sama suami? Alhamdulillah aku sendirian. Jadi betul-betul dari nol aku maintain semua rumah tama sampai sekarang itu sendiri. Dan suami memang nggak pernah mau ikut campur sih. Dan aku juga dan awalnya memang saya juga udah membatasi suami untuk tidak masuk ke ranah rumah tama karena ini bisnis aku, jadi aku pengen kelola sendiri, jadi pengen ada kepuasan tersendiri lah gitu. Luar biasa. Dan sampai saat ini benar-benar Mbak Zul masih sendiri juga kelola sampai saat ini? Sekarang sih udah ada admin ya, ada yang bantu karyawan, ada tim, jadi nggak sendirian lagi. Walaupun memang untuk keputusan semuanya kebijakan itu tetap ada di tangan saya gitu. Aku jadi penasaran, ini udah ada berapa banyak reseller sih yang bergabung? Kalau bergabung kurang lebih kita ada kurang lebih hampir 200 ya, 100 sampai 200-an reseller. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi gitu. Ini pasti pemirsa TVmu di rumah juga udah banyak yang penasaran. Sebenarnya kalau mau gabung jadi reseller, itu gimana sih? Sebenarnya tadi di segmen awal tuh Mbak Zul udah sempat singgung nih, suka open reseller di dalam 1 bulan, misalnya programnya ada beda-beda. programnya beda-beda. Ini sebenarnya
Gimana sih caranya kalau mau gabung? Nah, untuk gabung di Rumah Tama itu sebenarnya kita nggak bisa open tiap hari. Kita punya program tiap bulan. Biasanya kita luncurin programnya itu di akhir bulan, biasanya di tanggal 25 sampai open sampai tanggal 30 atau setutupnya slot gitu. Misalnya kita buka slot bulan ini 50 untuk pendaftar reseller pertama gitu, tercepat di tanggal 25 bisa sampai kalau udah slotnya 50 sudah terpenuhi ya udah tanggal 30 kita sudah close. Jadi tanggal 1 kita udah mulai pembelajaran. Oh ya, satu lagi yang penting di Rumah Tama ini selain jadi reseller Rumah Tama itu kita dibimbing, dibina. Makanya kenapa programnya itu nggak tiap hari dibuka karena kita ketika kita sudah open recruitment reseller, terus reseller sudah masuk dan bergabung, biasanya nanti programnya mulai jalan pertama program dimulai. Jadi ketika nanti ada orang baru masuk itu nggak bisa semena-mena tiba-tiba masuk terus kan nanti bingung ya pembelajarannya karena harus nggak ngikutin dia dari awal. Makanya biasanya kita mendisiplinkan juga untuk teman-teman atau orang-orang yang misalnya berminat untuk join di Rumah Tama biasanya harus tunggu sabar untuk sampai programnya benar-benar dibuka gitu. Okay. Jadi nggak cuma sekedar gabung terus jualan, enggak kayak gitu sistemnya. Gabung, di training sesuai dengan arahannya. Ini harusnya gini, trik marketingnya juga diajarin. Kita ajarin semuanya. Kita kasih edukasi juga ke reseller gitu. Jadi insya Allah kalau udah belajar trik marketing yang benar, udah sesuai, barang-barangnya nggak mungkin nggak laku tuh insya Allah. Betul. Nah itu juga setiap bulan biasanya kita bedain tuh grupnya Mbak. Misalnya grup batch Juli, Agustus, September itu setiap batch itu beda-beda orangnya gitu, resellernya. Nah setiap bulan juga kita kasih penghargaan atau reward ke para reseller yang penjualannya terbaik. Nah setiap grup biasanya dapat tuh ada perwakilan 1 atau 2 orang yang dapat reward bulanan. Jadi itu memotivasi mereka sih untuk jualan. Nah ini kita bakalan ngobrolin di segmen selanjutnya tentang pandemi. Pandemi ini makin banyak nggak sih orang-orang yang daftar di Rumah Tama? Tapi jangan kemana-mana. Saat lagi tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.